Halo, selamat datang di Best Client. Kali ini Best Client akan merangkum sebuah film thriller bertajuk Mother dari Korea Selatan. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu tunggal yang memiliki seorang putra dengan cacat intelektual bernama Yoon Do Jun. Do Jun memiliki seorang teman yang berandalan bernama Jin Tae. Meskipun sering membuat onar, ibunya sangat mengasihi Do Jun. Suatu ketika Do Jun pergi ke sebuah klub untuk menemui Jin Tae, namun Jin Tae tidak kunjung datang hingga klub tersebut ditutup dan Do Jun diusir. Do Jun pun pulang dan di perjalanan bertemu dengan seorang siswi yang bernama Ah Jung. Do Jun mengikuti dan menggoda Ah Jung. Namun Ah Jung mengabaikan Do Jun dan kabur ke sebuah bangunan. Melihat Ah Jung pergi, Do Jun berhenti mengikutinya. Tapi tiba-tiba sebuah batu terlempar ke arah Do Jun. Meski sempat kaget, Do Jun akhirnya kembali pulang. Saat pagi menjelang, orang-orang dikejutkan dengan penemuan mayat seorang gadis di atap sebuah bangunan. Ternyata mayat itu adalah Ah Jung. Detektif dan tim forensik kemudian memeriksa TKP, lalu dengan sebuah bukti berhasil mengidentifikasi Do Jun dan menangkapnya secara paksa. Do Jun pun diinterogasi, namun Do Jun tidak memahami apapun sehingga menjawab seadanya. Para detektif itu pun menipu Do Jun untuk menandatangani surat pengakuan. Ibu Do Jun pun mengunjunginya dan bertanya mengenai pembunuhan tersebut. Do Jun kemudian mengungkap bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan itu. Yakin anaknya tidak bersalah, Ibu Do Jun menemui detektif yang menangani kasus itu untuk meyakinkan sang detektif bahwa Do Jun tidak bersalah. Tapi sang detektif menolak. Reka ulang pun dilakukan. Banyak yang berkumpul untuk menyaksikan pembunuhan keji tersebut. Do Jun melakukan reka ulang dengan patuh. Do Jun bahkan sempat melambaikan tangan pada seorang gadis yang menontonnya sembari tersenyum. Sementara itu, Ibu Do Jun berusaha meyakinkan orang-orang bahwa anaknya tidak bersalah. Ibu Do Jun juga menyewa seorang pengacara untuk membela putranya. Tapi melihat kondisi Do Jun, pengacara tersebut pun kabur. Mengingat pada malam kejadian Do Jun pergi untuk menemui Jin Tae, Ibu Do Jun pun memiliki kecurigaan bahwa Jin Tae adalah pelaku sebenarnya. Ia pun menyambangi kediaman Jin Tae dan melakukan penggeledahan. Berharap mendapatkan sebuah petunjuk, Ibu Do Jun pun menemukan sebuah stik golf dengan noda merah yang dia yakini sebagai noda darah. Ibu Do Jun pun membawa stik tersebut ke polisi untuk diperiksa. Namun ternyata noda tersebut bukanlah noda darah, itu hanyalah noda lipstik. Kecewa, Ibu Do Jun pun pergi dari kantor polisi. Terlalu putus asa, ia bahkan berjalan di tengah lebatnya hujan. Namun saat berpapasan dengan seorang pemulung, ia kemudian membeli sebuah payung bekas. Scene pun berlanjut, jaksa yang menangani kasus Do Jun menawarkan untuk memberikan hukuman 4 tahun perawatan di rumah sakit jiwa pada Do Jun, alih-alih hukuman penjara. Namun kasus pembunuhan tersebut harus dituntaskan dengan damai. Ibu Do Jun merasa ragu, ia tidak menjawab dan hanya menenggak minuman di depannya. Kembali pulang, Ibu Do Jun dikejutkan dengan kehadiran Jin Tae di rumahnya. Jin Tae yang kecewa karena merasa dikhianati, meminta uang sebagai kompensasi. Setelah mendapatkan uang yang diinginkan, Jin Tae hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan berbincang dengan Ibu Do Jun. Jin Tae mengungkapkan pikirannya yang menganggap kasus pembunuhan itu aneh. Jin Tae mempertanyakan mengenai posisi mayat Ah Jung yang ada di atap bangunan, seolah-olah memang sengaja dipamerkan. Padahal pelaku kejahatan cenderung menyembunyikan kejahatannya. Dan lagi, ada sebuah rumor aneh mengenai Ah Jung. Jin Tae menyarankan agar menyelidiki orang-orang di sekitar Ah Jung. Mempercayai ucapan Jin Tae, Ibu Do Jun pun menyelidiki orang-orang di sekitar Ah Jung. Dan mengetahui bahwa Ah Jung adalah gadis yang rumit. Ia memiliki julukan gadis kue beras, yaitu gadis yang mau melayani pria dengan imbalan beras. Ah Jung ternyata juga dikejar-kejar oleh beberapa pria, karena telah memeras pria-pria tersebut. Ah Jung selalu memotret setiap pria yang ia layani dan menyimpannya di ponselnya. Kemudian memeras mereka dengan foto tersebut. Ibu Do Jun berusaha dengan keras,
ia juga menemui putranya dan meminta Du Jun untuk mengingat kejadian malam itu. Namun Du Jun malah mengingat masa kecilnya, di mana ibunya pernah berusaha membunuhnya. Kaget, ibu Du Jun pun histeris. Ibu Du Jun beralasan bahwa tindakan itu ia lakukan karena berniat untuk bunuh diri bersama. Namun Du Jun tidak percaya. Ibu Du Jun pun membujuk Du Jun agar mau melakukan akupuntur, supaya bisa melupakan kenangan buruk di dalam pikirannya. 이번엔 침나스 죽이게? Tapi Du Jun menolak dan pergi. Pasrah, ibu Du Jun pun kembali menyelidiki orang-orang di sekitar Ah Jung. Hingga ia berhasil menemukan ponsel milik Ah Jung dengan menipu nenek Ah Jung. 꼭 갖고 오라던데 아정이가. Sementara itu, Du Jun mulai mengingat kenangan malam itu. Tepat saat ibunya menunjukkan foto-foto pria di ponsel Ah Jung, Du Jun mengangguk saat melihat foto seorang pria tua. Ternyata foto itu adalah foto pemulung, yang tempo hari payungnya dibeli ibu Du Jun. Bergegas ibu Du Jun menemui si pemulung. Ibu Du Jun menyamar sebagai sukarelawan, yang melakukan pemeriksaan gratis kepada lansia. Pemulung tersebut kemudian menyebutkan keluhannya. Ia bilang jantungnya bermasalah setelah menyaksikan kejadian mengerikan. Pemulung itu menceritakan bagaimana Du Jun membunuh Ah Jung. Saat Ah Jung diikuti oleh Du Jun, Ah Jung masuk ke sebuah bangunan rumah yang ditinggalkan. Ah Jung melemparkan batu besar ke arah Du Jun, sembari memaki-maki Du Jun. Du Jun yang emosi melempar balik batu tersebut, hingga tepat mengenai Ah Jung. Melihat Ah Jung terkapar dengan banyak darah, Du Jun sempat kebingungan sejenak. Namun beberapa saat kemudian ia menyeret tubuh Ah Jung ke atas atap. Mendengar penuturan pemulung itu, ibu Du Jun histeris dan mengatakan bahwa Du Jun tidak bersalah. Mendengar hal tersebut, pemulung itu berniat menelepon polisi hendak melapor. Tapi langkahnya terhenti saat ibu Du Jun memukulnya. Seolah kerasukan, ibu Du Jun memukul pemulung tersebut hingga tewas. Saat tersadar, ibu Du Jun kaget dan panik. Namun setelahnya ia memiliki ide untuk membakar tempat tersebut. Setelah tempat itu dilalap api, ibu Du Jun kabur. Ia berusaha menjalani rutinitasnya seolah tidak ada yang salah. Suatu ketika, seorang detektif mengunjunginya dan menyebut bahwa pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah tertangkap. Detektif menyebut pria itu adalah orang cacat mental, yang mengaku sebagai kekasih Ah Jung. Pada kemeja pria tersebut ditemukan noda darah milik Ah Jung. Melihat keadaan pria tersebut yang sama dengan Du Jun, bahkan tanpa orang tua yang membelanya, ibu Du Jun menangis dengan emosional. Segera, setelah pria itu ditahan, Du Jun pun dibebaskan. Jin Tae dan kekasihnya pun datang untuk menjemput Du Jun. Di tengah perjalanan pulang, mereka melihat rumah pemulung hangus terbakar, dan berhenti untuk melihat-lihat. Du Jun ternyata menemukan peralatan akupuntur milik ibunya di sana. Ibu Du Jun pun kaget saat Du Jun menyerahkan benda itu padanya. Pergi meninggalkan Du Jun untuk berlibur, ibu Du Jun menusuk titik di pahanya dengan jarum akupuntur untuk melupakan kenangan buruk di dalam pikirannya.